Saudara Kapten Timnas Zai Ijaz gerah melihat hujatan yang tertuju kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah kegagalan skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Ijaz menuliskan pesan panjang mendukung Erick Thohir. Ia menekankan pentingnya menghargai kerja keras dan dukungan yang telah diberikan Erick dan jajarannya di PSSI kepada para pemain. Menurut pemain Sassuolo FC itu, banyak pihak tidak mengetahui betapa besar upaya yang dilakukan Erick Thohir dan jajaran PSSI di balik layar untuk memberikan kondisi terbaik bagi timnas. Biasanya saya tidak memposting pesan semacam ini, tetapi kali ini saya merasa harus melakukannya karena saya melihat banyak komentar negatif terutama mengenai Bapak Thohir dan timnya. Dalam batas kemampuan mereka memberikan kami kondisi terbaik di luar lapangan sehingga kami dapat fokus sepenuhnya pada performa kami di lapangan. Tulis Zai Ijaz di Instagram pribadinya. Kita lanjutkan dialog kita, saya ke Bung Oki pertanyaan yang tadi. Kalau Anda sendiri punya nama siapa? Setuju dengan Bung Gita atau mungkin menurut Anda STY silahkan kembali melatih Indonesia? Sebenarnya kalau Alex Pastor menurutku sudahlah, kita harus ganti pelatih lain saja. Kalau nama mungkin aku nggak punya, tapi kita harus punya pelatih yang bisa tegas ke pemain. Kita butuh itu. Karena ketika pelatih tidak bisa tegas ke pemain, biasanya pemain itu kurang rasa tanggung jawabnya terhadap tim. Jadi kayak santai semua segala macam. Siapapun itu pelatihnya, siapapun. Selama dia bisa menguasai ruang ganti, dia bisa bikin pemain disiplin semua segala macam. Timnas kita pasti bakal bagus kok sebenarnya. Di era Sintayong kemarin kan salah satu keunggulan dari Sintayong adalah dia tegas terhadap pemain-pemainnya. Kayak begitu. Ketika dia nggak suka, ya dia nggak mainkan. Jadi menurut Anda kenapa pelatih harus menguasai ruang ganti? Karena ruang ganti itu adalah tempat paling sakral untuk sebuah tim. Ketika pelatih tidak bisa menguasai ruang ganti, pemain punya egonya sendiri, ngerasa besar sendiri, ngerasa semua segala macam tidak bisa dikuasai pelatih. Apa yang dibilang pelatih tidak akan sampai ke pemain. Dan sejauh ini Anda melihat memang tidak ada yang namanya kemesraan antara pelatih dan juga tim pelatih? Untuk saat ini tidak ada. Tidak ada? Oh, tidak ada sama sekali. Bahkan kabarnya ada beberapa pemain yang memprotes keputusan-keputusan pelatih itu sendiri. Pemain di timnas itu sendiri ya. Contohnya? Ada pemain yang menyebutkan, ada pemain yang bertanya ke pelatih kenapa saya tidak diturunkan, semua segala macam. Ada pertanyaan-pertanyaan dari pemain seperti itu yang tidak bisa dijelaskan secara masuk di akal oleh si Patrick Kluivert kayak begitu. Oke, timnas butuh pelatih yang tegas. Kalau begitu Bung Gita, bagaimana penentuan mekanisme pergantian pelatih nanti? Kalau misalnya STY lagi yang kita panggil, apakah STY mau kembali melatih timnas? Sebenarnya gini, kan banyak sekali kasus seperti Half Renard lah, pelatihnya Arab Saudi. Dia kan dipecat oleh Arab Saudi karena hasil yang buruk. Tapi setelah beberapa saat Arab Saudi juga tidak kunjung baik. Mancini yang menjadi pelatih tidak bisa membawa mereka pada target yang mereka inginkan. Ya akhirnya Persatuan Sepak Bola Arab Saudi kembali memanggil Half Renard. Tapi kan dipecatnya tidak dengan drama, tidak dengan dipecat pada saat dia sebenarnya lagi baik, terus kemudian dia dibuang. Jadi tidak ada rasa sakit hati mungkin dari Half Renard. Ini kenapa dia kemudian berkeinginan kembali. Saya nggak yakinnya dengan STY adalah dia penuh dengan drama. Bahkan anaknya juga mengatakan lihat aja nanti kalau mereka tidak dengan ayah saya akan seperti apa. Jadi dalam tanda kutip tuh sudah ada grudge ya, sudah ada kayak dendam bahwa kenapa gue disingkirin, kenapa hal-hal seperti ini. Jadi itu yang bikin saya nggak yakin bahwa dia akan mau kembali lagi. Di samping, saya juga tahu bahwa beberapa petinggi exco di PSSI juga tidak ingin dia kembali. Pak Erick Thohir juga saya yakin juga tidak ingin dia kembali, itu aja. Sedangkan penentu keputusan itu adalah di Pak Erick Thohir dan juga para exco ini. Tadi Pak Marji kan kemarin bilang bahwa harus ada rapat exco untuk memutuskan apakah Patrick Kluivert stay atau out, tapi hanya seperti itu, tidak untuk siapa penggantinya. Nah penggantinya saya juga nggak yakin bahwa STY akan dipanggil lagi gitu loh, walaupun masyarakat sangat ingin sekali STY kembali. Ya itu dia, meskipun masyarakat kalau kita lihat di mana-mana tampaknya kan belum move on ya dari sosok STY, apalagi kemarin kita gagal melangkah ke Piala Dunia, 2 tahun perjalanan timnas terhenti.
Dan kesalnya dimulai dari saat kita kalah dengan Arab Saudi, kemudian di Irak juga kita dilumpuhkan begitu. Jadi apakah memang nanti Esko bisa semata-mata ya tidak mau mendengarkan mungkin pendapat publik itu? Ya, harusnya sih kalau mendengarkan masyarakat ya STY. Sebenarnya gini, STY itu sebenarnya udah on track. Oke, dia kalah 2 kali lawan China dan lawan Jepang. Tapi lawan Jepang kan memang kita kalah dari segalanya. Plan jalan pun tidak akan jalan. Tapi lawan China ada kesalahan dari STY. Kalah away pada saat itu ya. Dia berantakan di babak pertama, tapi dia perbaiki di babak kedua. Kemudian ada 2 pemain, ada 2 puzzle yang tidak dimiliki oleh STY, tapi dimiliki oleh Patrick Kluivert, yaitu Joe Pelupessy sebagai gelandang bertahan untuk menemani Tom Haye dan juga Ole Remeni di depan. Saya membayangkan kalau STY sekarang dikasih tim yang sama, pasti dia akan bisa berbuat lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dan yang sekarang lebih mewah ya, Bung? Iya, setidaknya melawan Arab Saudi kemarin dia akan memainkan pemain yang tepat. Oke lah, Calvin Verdong nggak bisa bermain di hari H. Keputusannya adalah dia cedera. Tapi dia pasti akan memainkan Tom Haye untuk tidak memainkan Mark Klok saat itu. Oke, baik. Saya Bung Oki, tadi kan Anda mengatakan bahwa ya STY aja yang melatih. Tapi kan kita tahu saat itu ada isu bahwa terjadi perdebatan di ruang ganti STY saat itu dengan pemain. Ya, perdebatan sama pelatih itu adalah hal wajar di dalam sepak bola sebenarnya. Kan itu untuk kebaikan tim juga, bukan semata-mata ketika berdebat, ini tim jadi berantakan kayak begitu. Nah, kesulitannya kan kita tidak dapat informasi tepat tentang keributan yang ada di ruang ganti itu. Makanya saya bilang, kalau seandainya mengganti pelatih, cari pelatih yang tegas, yang tidak bisa diintervensi, yang benar-benar sesuai. Aku maunya ini ya ini, kayak begitu. Itu adalah pelatih yang tepat. Jadi kalau seandainya gagal, kita tahu minta pertanggungjawabannya ke siapa. Oke, baik. Kayak gini, kalau kayak gini, Patrick Kluivert gagal semua segala macam. Ya kita harus tahu, ini tanggung jawabnya siapa? Ini jadi 2 tanggung jawabnya, Patrick Kluivert dan federasi. Karena federasi yang mengganti Patrick Kluivert di tengah kompetisi. Sejauh ini Anda sudah melihat ada respon yang memenuhi pertanyaan dari publik nggak, dari federasi? Belum ada yang muncul ngasih statement apapun. Makanya kemarin saya bilang sebenarnya kita mau ngucapin terima kasih ke Pak Erick Thohir karena sudah membangun sepak bola kita dengan baik. Tapi Pak Erick Thohir harus tanggung jawab sama apa yang sudah terjadi di timnas saat ini. Kan kemauan Pak ini bukan hal kecil yang dilakukan. Kita sudah menghabiskan uang banyak untuk persiapan ini semua. Masa sih apa yang sudah Bapak lakukan dengan baik ini harus selesai dengan sia-sia. Jadi kasih statement yang baik untuk kita pecinta sepak bola bahwasannya oke, kita masih bakal setia mendukung timnas. Apa yang harus dilakukan oleh federasi? Kita butuh statement itu segera sebenarnya. Ya, jadi Anda mendesak Erick Thohir untuk segera memberikan statement ya ke publik. Betul. Baik, saya ke Bung Gita. Pertanyaan terakhir saya, apa risiko kalau kita tidak mengganti pelatih, apalagi kita akan menuju Piala Asia? Ya, saya takutnya akan berantakan seperti kemarin-kemarin ya. Dia sudah pegang 8 pertandingan, 4 diantaranya dia berantakan. Dia kelihatan tidak punya plan B pada saat plan A-nya gagal. Itu aja yang saya khawatirkan. Kalau dia dipaksa juga, karena seperti yang Oki tadi bilang, pelatih ini seperti tidak punya tidak punya kemampuan untuk jadi pelatih. Itu aja. Dia punya asisten yang oke, tapi dia tidak terlalu mendengarkan asistennya. Kelihatan kemarin pada saat kenapa Marco tidak cepat ditarik keluar, hanya Beckham Putra yang ditarik keluar. Kemudian Jakub Sayuri juga tidak cepat ditarik keluar, padahal tidak perform. Artinya hal-hal seperti ini yang sangat mendasar. Seorang pelatih harusnya bisa seperti itu. Itu yang harus kita patahkan dengan kita mencari pelatih yang lain sehingga tidak ada terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Contohnya kita sekarang punya tim yang bagus kok. Kita semuanya sudah ada Ole Remeni di depan, sudah ada Joe Pelupessy di tengah. Tom Haye juga sekarang bisa main 80 sampai 90 menit. Kenapa tidak dicoba dengan pelatih yang lain? Toh waktunya masih lama. Saya ingat Tanjung Verde. Tanjung Verde itu kan baru aja negara debutan. Ya, benar sekali. Diaspora dan berhasil lolos ke Piala Dunia. Dia kan diaspora. Pelatihnya dari tahun 2020 nggak ganti. Dan itu artinya diaspora itu percepatan dan bisa dilakukan. Artinya walaupun tidak bagus untuk pembinaan, tapi bisa dilakukan. Oke, baik. Bung Oki, singkat saja. Jadi Anda juga meminta federasi untuk tidak tutup telinga untuk mengembalikan STY melatih timnas? Masalah STY mau dikembalikan ke timnas itu keputusan federasi karena
Sebenarnya aku pribadi sih kalau STY balik terima kasih, kalau dia tidak balik juga tidak apa-apa, tapi federasi harus tahu bahwasannya mereka harus mencari pelatih yang jauh punya kualitas ketimbang Patrick Kluivert. Oh ya, Itu yang Patrick penting Kluivert harus sebenarnya. diganti kata Bung Oki. Terima kasih Bung Oki, Ya. terima kasih Bung Gito telah bergabung di Sama-sama, Kompas Petang. my sister. Saudara, serta lain di Kompas Petang, Menkyu Purbaya Yudi Sedewa nyatakan realisasi program MBG baru mencapai 23% dari 71 triliun rupiah dana yang dianggarkan. Jangan kemana-mana saudara, kami segera kembali. Bakalım sugar dulu. Wah,